بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada pelajaran bahasa Arab untuk kelas 4. Dan sekarang pembahasan kita masuk pada al-jumlatul ismiyatu, ya, atau disebut dengan jumlah ismiyah, ya. Jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Perhatikan. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna, ya, atau jumlah mufidah yang diawali dengan isim. Dari sini kita ketahui, ya, bahwa kalimat, ya, dalam bahasa Arab itu disebut dengan jumlah, ya. Jadi kalau ada yang tanya apa bahasa Arabnya kalimat, ya, kalimat bahasa Arabnya adalah jumlah, ya, jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Adapun jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Nah, jadi jumlah ismiyah artinya kalimat. Ismiyah maksudnya adalah yang diawali dengan isim, ya. Apa itu isim? Isim adalah kata benda, ya. Kata benda di sini boleh benda mati, boleh benda hidup. Nama orang misalnya, nama tumbuhan, nama hewan. Bisa juga benda mati, mobil, rumah. Itu isim semua, ya. Itu adalah isim. Dan jumlah ismiyah ini adalah kalimat yang sempurna. Maksudnya adalah sempurna maknanya, ya. Maknanya maksudnya artinya kalimat tersebut tidak menimbulkan pertanyaan ketika diucapkan, ya. Misalnya kalau kita berkata rumah itu besar, ya, tidak menimbulkan pertanyaan kan? Maknanya sempurna. Kita tidak bertanya lagi apa yang besar karena sudah dijelaskan yang besar adalah rumah. Kita tidak bertanya lagi kenapa dengan rumah itu, karena sudah dijelaskan bahwa rumah itu besar, ya. Berbeda kalau kita baru mengatakan rumah itu, kemudian kita berhenti. Nah, berarti kalimat ini belum sempurna karena menimbulkan pertanyaan. Kenapa dengan rumah itu? Ya, seperti itu. Ya, itu maksudnya kalimat sempurna. Baik, kita lanjutkan. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, perhatikan ya, dari dua kata ini, mubtada dan khobar. Ya, sebentar penjelasannya. Perhatikan contoh berikut. Al-baitu kabirun. Ya, al-baitu kabirun. Nah,
pada pekan yang lalu, Ustadz telah menyampaikan atau menugaskan beberapa kalimat yang harus dihafalkan. Nah, ini salah satunya. Al-baitu kabirun. Nah, sekarang Ustadz tidak tulis lagi artinya, apa artinya, karena sudah ada di penugasan yang pada pekan yang lalu. Ya, baik. Al-baitu kabirun. Artinya adalah rumah itu besar. Yang mana mubtada? Nah, ini mubtada. Al-baitu, ya, al-baitu. Dan khobarnya adalah kabirun, ya. Artinya rumah itu besar. Al-baitu kabirun. Ya, al-baitu kabirun. Nah, dari sini kita tahu bahwa jumlah atau kalimat al-baitu kabirun adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan isim. Isim tadi apa? Kata benda. Rumah itu kata benda atau bukan? Kata benda. Nah, karena itu al-baitu adalah isim. Berarti jumlah ini adalah jumlah ismiyah. Ya. Kenapa? Karena diawali dengan isim. Dan ini adalah mubtada. Kemudian ada khobarnya. Nah, dikatakan di sini jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau salah satunya saja, mubtada saja, tidak boleh dikatakan jumlah ismiyah. Atau khobar saja, maka tidak boleh dikatakan jumlah ismiyah. Ya, bisa dipahami ini ya. Baik. Sekarang kita pindah pada halaman selanjutnya. Ini ada beberapa contoh. Inilah hafalan kosakata yang pekan lalu Ustadz telah kirimkan, ya. Al-baitu kabirun, khalidun mujtahidun, huwa muhandisun, hadza himarun. Ya, perhatikan cara membacanya, ya, karena ada beberapa anak-anakku sekalian yang masih keliru saat membaca. Ya, perhatikan Ustadz baca sekali lagi. Al-baitu kabirun, khalidun mujtahidun, huwa muhandisun, hadza himarun. Sekali lagi, al-baitu kabirun, rumah itu besar. Khalidun mujtahidun, Khalid itu rajin. Huwa muhandisun, dia laki-laki seorang insinyur. Hadza himarun, ini adalah seekor keledai. Ya, silakan benarkan cara membacanya yang masih keliru. Baik, perhatikan dari contoh berikut, kita simak. Yang pertama, mubtada terdapat di awal kalimat. Nah, pembahasan kita adalah fokus pada mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Karena jumlah ismiyah harus terdiri dari mubtada dan khobar. Sekarang kita cari mubtada. Ya, yang mana mubtada? Dikatakan di sini mubtada terdapat di awal kalimat. Nah, sekarang kita lihat yang mana awal kalimat di sini. Al-baitu berarti ini mubtada. Kemudian khalidun berarti ini mubtada. Huwa muhandisun, huwa. Ya, haza himarun. Ya, berarti mubtadanya adalah haza. Ya, bisa dilihat ya. Ada berapa mubtada di sini? Ada 4. Al-baitu, ya, mubtada yang pertama. Khalidun, ini juga mubtada. Huwa, ini juga mubtada. Kemudian haza, ini juga mubtada. Ya. Jadi kalau ditanya, ada pertanyaan misalnya Khalidun mujtahidun.
yang manakah mubtada pada kalimat ini? Ya, Khalidun mujtahidun. Maka anak-anakku tunjuk atau garis bawahi Khalid. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Yang kedua, mubtada harus berupa isim yang ma'rifah. Ya, mubtada harus berupa isim yang ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ya, perhatikan. Ma'rifah maksudnya di sini isim yang diberi alif lam. Ini berarti isim yang ma'rifah. Kalau ada alif lamnya, maka dia adalah isim yang ma'rifah. Contohnya seperti ini. Baitun dan al-baitu. Asalnya adalah baitun, ya. Kemudian ditambahkan alif lam menjadi al-baitu, ya, menjadi al-baitu. Maka kata al-baitu ini menjadi isim yang ma'rifah, ya, isim ma'rifah. Ya, isim ma'rifah. Kalau baitun bagaimana? Baitun karena tidak ada alif lamnya, maka tidak boleh dikatakan sebagai isim yang ma'rifah. Ya. Berarti apa? Jadi lawan kata daripada kata ma'rifah di sini Ustaz tulis saja ya, nakirah. Ya. Nakirah. Nah, berarti kalau ada pertanyaan, kalau apa lawan kata dari ma'rifah, maka jawabannya adalah nakirah. Ya. Yang boleh dijadikan mubtada adalah isim yang ma'rifah. Ya, isim yang ma'rifah. Baik. Yang kedua, ya. Yang kedua isim yang ma'rifah adalah nama orang. Nah, nama orang, ya. Nama orang, Khalidun, nama orang. Ini Khalidun, nama orang. Nah, nama orang tidak harus ditambahkan alif lam, ya. Nah, tidak seperti baitun. Dia ma'rifah setelah ada alif lam tambahan di depannya. Adapun nama orang tidak perlu mendapat tambahan alif lam, maka dia sudah ma'rifah. Ya, jadi kalau ada nama orang, maka itu sudah isim ma'rifah. Karena itu bisa menjadi mubtada. Ya, bisa menjadi mubtada. Kemudian yang ketiga, ya, isim dhamir, ya, isim dhamir. Ini juga adalah isim yang ma'rifah. Yang mana itu isim dhamir? Perhatikan. Ini. Kalau ada kata dalam bahasa Arab yang artinya dia, kamu, aku, mereka, kalian, atau kami, ya, atau yang semisal ini, maka ini yang disebut dengan isim dhamir atau kata ganti. Ya, kalau dalam bahasa kita disebut dengan kata ganti. Dia, kamu, aku, mereka, kalian, kami, dan yang semisal dengan ini. Ya. Dalam bahasa Arab kita perhatikan contoh yang ketiga di sini. Ya. Huwa. Huwa artinya apa? Dia, laki-laki. Ya. Huwa. Dia muhandisun, dia seorang insinyur. Maka huwa di sini adalah isim yang ma'rifah. Karena itu bisa menjadi mubtada. Ya. Kemudian yang terakhir, isim yang ma'rifah. Ya, kita perhatikan isim isyarah atau kata tunjuk. Ini juga isim yang ma'rifah. Contohnya dalam bahasa kita ini dan itu. Ya, kata tunjuk. Ya, ini berarti kita menunjuk, atau itu berarti kita menunjuk. Itu namanya kata tunjuk. Ya, dan ini adalah isim yang ma'rifah. Perhatikan contoh di nomor 4, ya, contoh yang keempat, perhatikan. Haza himarun. Haza himarun. Haza apa artinya? Ini, ya. Berarti dia adalah kata tunjuk. Maka dia adalah isim yang ma'rifah. Karena itu bisa menjadi mubtada.
Ya. Ingat ya. Mubtada terdapat di awal kalimat. Ya, perhatikan al-baitu di awal kalimat, Khalidun di awal kalimat, huwa di awal kalimat, hadza di awal kalimat. Ya. Mubtada harus berupa isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu ada isim yang diberi alif lam. Al-baitu ada alif lamnya. Maka dia ma'rifah. Maka bisa menjadi mubtada. Kemudian nama orang, Khalidun nama orang. Maka bisa menjadi mubtada. Isim domir atau kata ganti, dia, kamu dan semisalnya. Maka dia bisa menjadi mubtada. Kemudian kata tunjuk seperti haza, ya. Maka dia bisa menjadi mubtada. Ya? Bisa dipahami ya? Baik. Ya, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Di sini ada tugas ya, sedikit kita lihat. Lihat. Ini ada contoh yang lain ya. As-sayyaratu jadidatun. Ya, itu bacanya ya. As-sayyaratu jadidatun. Artinya adalah mobil itu baru. Ya, as-sayyaratu artinya mobil. Jadidatun baru. Ya. Kemudian contoh yang kedua. Aisyatu mudarrisatun. Aisyatu mudarrisatun. Ya, artinya Aisyah adalah seorang guru. Ya, Aisyah adalah seorang guru. Kemudian selanjutnya hiya ghaniyatun. Hiya ghaniyatun. Artinya dia perempuan adalah orang kaya, ya. Ada dia untuk perempuan, ada dia untuk laki-laki. Kalau dia untuk laki-laki dalam bahasa Arab huwa, ya. Dalam bahasa Arab huwa. Adapun dia untuk perempuan bahasa Arabnya hiya, ya. Kemudian hadhihi baqaratun, ya. Hadhihi baqaratun. Artinya adalah ini adalah seekor sapi, ya. Hadhihi baqaratun. Hadhihi juga kata tunjuk, ya. Artinya ini, ya. Sama dengan haza, ya, sama dengan haza. Jadi hadhihi baqaratun artinya adalah ini adalah seekor sapi. Sekarang perhatikan tugasnya, ya. Dari contoh-contoh di atas, manakah mubtada yang berupa isim yang diberi alif lam? Ini tugasnya ya. Jadi ini keempat tulisan di atas, kalimat di atas ini ditulis di atas kertas, kemudian dilingkari atau digarisbawahi mubtada yang berupa isim yang diberi al, ya, atau alif lam. Kemudian mubtada yang berupa nama orang, lingkari atau garis bawahi, yang mana mubtada yang berupa nama orang. Kemudian mubtada yang berupa isim dhamir, ya, mubtada yang berupa isim dhamir, lingkari atau garis bawahi. Kemudian yang keempat, yang terakhir, mubtada yang berupa isim isyarah, ya, isim isyarah. Nah, saya rasa cukup, ya. Silakan dikerjakan, ya. Kemudian nanti disetorkan ke classroom, ya. Baik. Saya rasa cukup dan semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.